Shalom adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Lause Bobby berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik dan penuh sukacita. Yuk, sekarang kita akan sama-sama mulai ya sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik sekalian, kalau kita bisa kembali beraktivitas hari ini, kalau hari ini boleh ada. Adik-adik kita semua tahu itu adalah karya Tuhan. Tuhan yang menjadikan hari ini, Tuhan yang mengizinkan kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena itu adik-adik di awal sekolah minggu kita, Lause Bobby pengen mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Lause ingin mengajak kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita dengan sungguh-sungguh, kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan untuk hari ini. Kita sekali lagi nyanyikan lagu ini ya, dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh memiliki kesempatan yang baru. Kami bisa sekolah minggu dan saat ini kami memuji nama-Mu. Kami berterima kasih. Dan Tuhan, pimpinlah kami selama kami ibadah, supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke pujian selanjutnya, Lause Bobby pengen tanya nih sama adik-adik semua di rumah. Saat ini adik-adik ikutan sekolah minggu, perasaannya benar-benar sukacita gak sih?
Atau jangan-jangan ada yang bete-bete nih ikutan sekolah minggunya sambil ngambek. Ada nggak yang ikutan sekolah minggunya karena terpaksa? Kan disuruh mama, kan disuruh papa. Ada yang seperti itu? Jadinya ikutan sekolah minggunya mukanya masih cemberut sekarang. Ada nggak yang begitu? Atau ada nggak yang ikutan sekolah minggu setiap minggunya karena dijanjiin hadiah? Jadi karena dijanjiin hadiah, jadi semangat. Kalau nggak ada hadiahnya, males-males. Ada nggak yang seperti itu? Nah, adik-adik, Lause berharap kita semua bisa ikut Tuhan, rajin ikut sekolah minggu, bukan karena sebatas disuruh papa mama, ya, karena udah disuruh-suruh dibangunin terus kesel-kesel karena terpaksa. Atau juga jangan karena kita dikasih hadiah baru mau, terus nggak ada hadiah jadi nggak mau, ya. Tapi kita mau ikut Tuhan, kita mau ikut sekolah minggu beribadah karena kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, ya, bukan karena orang lain tapi karena cinta Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, sekarang Lause Bui pengen kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan cinta kita sama Tuhan. Lause pengen ajak kita sama-sama menyanyi sambil melakukan gerakan dari lagu Aku Mau Ikut. Kita mau bilang, aku mau ikut Tuhan karena cinta Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan ya. Yuk ya, semua ikutin gerakan Lause ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Yuk, kita semua jalan di tempat ya. Kita siap-siap ya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan, tapi karena cinta Tuhan. Nah adik-adik, betul ya, kita mau ikut Tuhan karena kita cinta Tuhan. Nah adik-adik jangan duduk dulu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi saat ini Lause Bui pengen mengajak kita mendengarkan firman, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan penuh semangat. Karena kita mau dengar firman Tuhan, kita mau jadi anak yang taat, kita harus semangat. Betul ya? Jadi kita tetap berdiri, ikuti gerakan Lause. Karena sekarang kita mau nyanyi lagu TAAT, taat, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik kita sama-sama tepuk tangan dulu ya, lalu ikuti gerakannya Lause ya. TAAT, 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 taat. Saya
sekali lagi sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau taat ya kepada Tuhan. Ya adik-adik, silakan duduk semuanya. Ya shalom adik-adik sekalian. Yuk sekarang waktunya kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama siapkan hati sebelum mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, Lau Sebuwi pengen ajak kita menyanyikan satu lagu untuk menuntun kita berdoa. Adik-adik masih ingat lagu Jari-Jari Berdoa? Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan dulu ya lagu Jari-Jari Berdoa sebelum kita berdoa. Yuk kita gerakkan jari-jari kita sebelum berdoa. Kling klong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tuk, 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 jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya, jari-jariku dapat berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, ikuti Lause berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih saat ini kami bisa beribadah. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau Sebuwi pengen tanya nih sama adik-adik di rumah, sekarang perasaan yang adik-adik rasakan apa nih? Ada tidak ya yang saat ini sedang ada dalam perasaan yang happy? Walau berharap semuanya happy ya, semuanya bahagia. Tapi ada tidak yang saat ini sedang merasa sedih? Ada nggak nih yang merasa sedih? Atau merasa kesal? Nah adik-adik, biasanya apa sih yang membuat hati adik-adik merasa sedih? Ada tidak ya yang sekarang merasa sedih karena jarang bisa main keluar? Ya adik-adik kita tahu ya saat ini COVID-19 masih ada di mana-mana ya. Ada virus yang berbahaya, makanya kita jadi jarang bisa main keluar ya. Mungkin masih bisa sih ya main di depan rumah, tapi kita sudah jarang jalan-jalan ke mall atau bahkan ke luar kota. Nah adik-adik, kalau kita di rumah terus kan bosen ya. Bahkan kadang kita jadi sedih ya, kita pengen pergi main ke sana ke sini. Nah adik-adik, di cerita firman Tuhan hari ini Lau Sebuwi mau bercerita tentang seseorang yang juga tidak bisa pergi kemana-mana ya.
Dia tidak bisa ketemu teman-temannya, dia tidak bisa menghirup udara bebas, tidak bisa berlari ke sana kemari. Ya, mirip ya sama kita ya. Kita bisa lari-larinya di rumah aja ya. Dia bisa ke sana kemari. Tapi adik-adik, orang ini mengalami kejadian yang lebih berat daripada apa yang kita alami. Kalau kita sekarang lebih banyak di rumah, ya kita mah enak ya, maksudnya masih bisa makan ya, masih ada keluarga, kita masih punya mainan meskipun semuanya serba terbatas. Tapi adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang tidak bisa kemana-mana, bukan karena dikurung di rumah, tetapi karena dia masuk penjara. Waduh adik-adik. Dan lebih-lebih adik-adik, dia bukan cuma sekedar di penjara, tetapi adik-adik dia mendapat penjagaan yang super duper ketat. Wah, apa yang terjadi nih sama murid Tuhan Yesus? Siapa ya murid Tuhan Yesus satu ini? Dan kenapa dia bisa masuk penjara? Nah adik-adik, sekarang Lause Gubi ajak kita sama-sama ya untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang,
datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah mendengarkan dan melihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, kisah kita hari ini tentang seorang murid yang bernama Petrus yang kemudian masuk ke dalam penjara. Nah, adik-adik, kalau kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tadi, kalau kita simak tadi, kita tahu ada seorang raja yang jahat yang bernama Raja Herodes. Ya, Raja Herodes yang jahat ini ternyata tidak suka kepada pekerjaan pengabaran Injil. Ya, Raja Herodes tidak suka sama murid-murid Tuhan Yesus. Disebutkan Raja Herodes sering menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan, membunuh orang-orang yang mengabarkan Injil. Wah, adik-adik, ini adalah raja yang sangat jahat. Dan adik-adik, dari pembacaan kita tadi, kita tahu Raja Herodes jugalah yang akhirnya menangkap Petrus. Petrus ditangkap bukan karena dia melakukan tindak kejahatan. Ya, Petrus ditangkap bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berkelahi, bukan karena melanggar lalu lintas. Petrus ditangkap karena dia mengabarkan kabar keselamatan. Wah, adik-adik, kasihan sekali Petrus. Ya, dan kalau kita dengar adik-adik tadi, Petrus itu ternyata bukan cuma sekedar di penjara biasa. Ya, Petrus bukan cuma ditangkap lalu dimasukin ke belakang jeruji besi. Bukan cuma seperti itu. Tetapi adik-adik, Petrus katanya dijaga dengan penjagaan super duper ketat. Ya, Petrus dijaga oleh 4 tim, masing-masing tim ada 4 orang. Kalau dihitung-hitung adik-adik, Petrus itu dijaga sama berapa orang? 16 orang. Bayangkan adik-adik, Petrusnya cuma 1. Petrus itu tidak punya senjata. Petrus itu bukan tentara. Petrus itu tidak melakukan kejahatan apa-apa. Dia orang yang baik, dia orang biasa. Tapi adik-adik bayangin yang jaga berapa? 16 orang. Wah, ditambah adik-adik, Petrus bukan cuma dijaga 16 orang, tapi juga tangan dan kakinya diikat. Bayangin adik-adik, kita saja diam di rumah gak kemana-mana sudah bete bukan? Kita di rumah sudah lari-lari ke sana kemari ya. Wah, kita sudah main sana sini manjat sana sini ya, karena kita bosan di rumah. Bayangkan adik-adik apa yang terjadi, apa yang dialami sama Petrus.
Petrus bukan cuma sekedar tidak bisa kemana-mana, tapi benar-benar gak bisa bergerak. Bayangkan tangannya sama kakinya diikat pakai rantai besi. Wah, adik-adik, Petrus mengalami perbuatan yang tidak adil. Petrus dipenjara dan begitu menderita. Tapi adik-adik, dari kisah firman Tuhan tadi kita melihat bahwa ada hal yang indah yang terjadi. Sekalipun di dalam kesedihan, keadaan yang tidak mudah, Petrus tidak kehilangan harapan. Petrus tidak bersedih hati meskipun keadaannya susah. Ya, dan ditambah adik-adik, teman-teman Petrus juga tidak putus harapan. Tadi Alkitab mengatakan apa? Teman-teman Petrus berdoa. Mereka berkumpul di satu rumah. Semalam-malaman mereka berdoa untuk keselamatan Petrus. Karena Raja Herodes menangkap Petrus itu sudah dengan satu maksud. Raja Herodes pengen menangkap Petrus supaya Petrus bisa dibunuh. Waduh. Maka dari itu murid-murid berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, kita juga perlu belajar demikian. Di dalam keadaan sesulit apapun, ya, kita selalu bisa berdoa kepada Tuhan. Namun adik-adik, kita tahu kalau ceritanya tidak berhenti sampai Petrus di penjara. Ya, kita tahu bahwa terjadi sebuah keajaiban. Adik-adik, malaikat Tuhan datang dan membebaskan Petrus. Tadi kita tahu Petrus tangannya diikat, kakinya diikat. Diikatnya pakai tali biasa, bukan pakai rantai besi. Tapi adik-adik, ketika malaikat Tuhan datang, tiba-tiba malaikat Tuhan membuka semua belenggu-belenggunya Petrus. Dan berbicara kepada Petrus untuk bangkit dan ikut dia. Pakai ikat pinggangmu, pakai jubahmu, ikut aku. Nah, adik-adik, waktu Petrus melihat malaikat Tuhan, awalnya Petrus mikir, apa ini mimpi ya? Apa ini cuma sekadar penglihatan ya? Wah, masa tiba-tiba rantaiku terbuka? Kan harusnya pakai kunci itu dibukanya. Kok bisa tiba-tiba kebuka gak ada kunci? Nah, Petrus pikir itu hanyalah sebuah mimpi atau penglihatan. Maka Petrus mengikuti saja apa ya malaikat itu katakan, tanpa bertanya-tanya. Dia disuruh berdiri. Dan bayangkan adik-adik, Petrus dibawa keluar dari penjara itu. Bayangkan adik-adik, berapa sih tadi jumlah penjaganya Petrus? 1, 2, oh tidak. Penjaganya Petrus tadi berapa? Ada 16 orang. Bayangkan adik-adik, malaikat Tuhan membawa Petrus keluar melewati penjagaan 16 orang. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan bisa bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya, mukjizat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak seperti yang kita duga-duga. Ya, seperti yang Petrus alami, Petrus hanya berserah. Begitupun juga dengan sahabat-sahabatnya. Namun adik-adik, ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa, melebihi daripada apa yang kita duga. Nah, adik-adik, dari kisah Petrus ini kita mau belajar, kita tidak perlu merasa takut dan gentar, sebab kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita di dalam berbagai situasi. Adik-adik, Petrus mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan terus menuntun. Ya, Petrus mengabarkan Injil, ditangkap, masuk penjara, tapi ternyata Tuhan bisa membawa Petrus keluar dari penjara. Bahkan bisa, tadi disebutkan apa, Petrus berjalan dengan selamat sampai ke rumah teman-temannya itu, ke rumah sahabat-sahabatnya sedang berkumpul dan berdoa. Dan Petrus menceritakan kesaksiannya, kisahnya bersama dengan Tuhan yang membawa sukacita yang besar. Nah, adik-adik, begitu juga kita. Kisah ini diceritakan kembali kepada kita karena Tuhan ingin kita tidak takut, melainkan penuh dengan sukacita. Kita yakin kalau Tuhan kita menjaga kita, kita yakin
kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mau ya adik-adik kita hari ini sama-sama meyakini Tuhan itu bersama dengan kita. Banyak hal yang tidak terduga terjadi, tapi kita juga percaya Tuhan kita juga bisa bekerja lebih daripada apa yang kita duga. Maka dari itu kita perlu terus bertekun berdoa dan juga terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa khawatir. Yuk adik-adik, saat ini kita sama-sama bersatu di dalam doa. Lalu Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Semua ikut berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa mendengar firman Tuhan lagi. Kami diingatkan Tuhan, kalau Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, sehingga kami tidak perlu takut. Banyak hal yang membuat kami sedih Tuhan, ada banyak hal yang memberikan kami ketakutan di luar sana. Tuhan, kami sadar kami ini manusia biasa. Tapi Tuhan, kami mau terus berserah kepada Tuhan. Seperti Petrus dan kawan-kawan yang juga terus berdoa dan berserah pada Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan selalu mendengar doa kami dan Tuhan senantiasa menjaga dan akan menolong kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu adik-adik, di dalam segala hal kita tidak perlu takut. Nah adik-adik, untuk menjadi pujian penutup hari ini, Lause Bobi pengen mengajak kita untuk belajar satu lagu yang berjudul Jangan Takut Pada Apapun. Ya, sekarang Lause Bobi pengen ajak kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini pakai gerakan supaya kita semakin ingat sama lagu baru ini ya. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Yuk kita semua gerakan badan kita siap-siap sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Bagus ya adik-adik, sekali lagi ya. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Jangan takut pada apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun.
Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Silakan duduk lagi adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama mengerjakan aktivitas hari ini, Lawser pengen aja kita kembali lihat nih kreativitas yang sudah dibuat sama teman-teman kita hari Minggu lalu dan hari Kamis kemarin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah akan mengerjakan aktivitas hari ini. Hari ini kita sudah sampai di aktivitas nomor berapa sih? Nomor 10. Nah yuk adik-adik kita sama-sama keluarkan ya amplop nomor 10. Yuk sekarang kita langsung buka ya. Amplop nomor 10 ada apa sih isinya? Wah, adik-adik lihat di dalam amplop nomor 10 hari ini sesuai dengan cerita firman Tuhan kita hari ini, kisah tentang Petrus yang dibebaskan dari penjara. Kita lihat ada 2 buah labirin ya. Labirin yang pertama tugasnya adalah menuntun Petrus keluar dari dalam penjara. Tuh ya, Petrus keluar jalannya lewat mana ya? Lewat jalan penjara yang berliku-liku. Dari sini sampai keluar, adik-adik silakan pakai pulpen atau spidol warna. Adik-adik gariskan, lihat lewat jalan mana ya Petrus supaya bisa keluar melewati labirin ini. Lalu yang kedua adik-adik, setelah Petrus keluar dari penjara, Petrus perlu kembali ke rumah teman-temannya. Betul ya, di cerita tadi Petrus bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Tapi lewat jalan yang mana ya? Jalannya berliku-liku. Nah adik-adik silakan juga lakukannya sama adik-adik, gariskan jalan mana yang gak nabrak, yang akhirnya nyampe ke rumah teman-teman dari Petrus.
terus. Kalau adik-adik sudah menyelesaikannya, adik-adik jangan lupa, adik-adik bisa share fotonya, minta orang tua adik-adik untuk kirim ke lause-lause atau posting di Instagram. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, ada satu pengumuman. Adik-adik bisa simak ya bersama dengan orang tua. Adik-adik bisa lihat ada satu kegiatan yang diadakan oleh Sekolah Musik Gloria Mus Jakarta, yaitu My Musical Safari. Ini adalah kegiatan yang akan diadakan bulan depan untuk mengisi liburan panjang adik-adik. Adik-adik bisa sama-sama perhatikan, orang tua juga boleh sama-sama perhatikan informasi dan pendaftaran untuk kegiatan ini. Baiklah adik-adik, kalau begitu sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih dan kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih bisa terus beribadah secara online. Kalau begitu adik-adik, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Terus jaga kesehatan, terus rajin berdoa, terus mengasihi keluarga kita ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.